bahwa Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Kalau Dia adalah jaminan, yang memberikan jaminan kepada kita adalah Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Dia adalah Allah yang mati di Golgota. Dia adalah Yesus yang turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk mengangkat hidupmu. Engkau yang jatuh diangkat oleh Tuhan. Dia datang ke dunia untuk memberikan satu kelepasan dalam hidupmu. Dia datang ke dunia untuk memberikan satu jaminan yang pasti bahwa tujuan hidupmu adalah surga. Dia memberikan surga bagi saudara. Dia memberikan satu kepastian dalam hidupmu, yaitu apa? Kalau Dia mati di atas Golgota, maka Dia pasti memberikan keselamatan bagi kita. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita lihat di sini bahwa Dia mati bagi kita. Ada 3 hal, saudara perhatikan. Ada 3 hal yang memberikan referensi tentang Tuhan adalah Allah. Coba kita buka. Yang pertama, tadi Alkitab memberi kepastian. Tolong lihat ke depan, saudara lihat. Yang pertama adalah Alkitab memberi kepastian tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang kedua, gereja meyakini tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan mengimani dan mempercayai Yesus adalah Tuhan. Kita lihat dari ayat ini yang pertama, perincian ini yang pertama, Alkitab memberi kepastian tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara lihat di sini bahwa Alkitab yang engkau pegang, Alkitab yang engkau baca, Alkitab yang merupakan pedoman hidupmu terdiri dari 66 buku. Di situ Perjanjian Lama 39 buku dan 27 Perjanjian Baru. Ada 66 kitab dalam Alkitab saudara. Dan saudara tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, banyak memuat bagaimana Allah menolong umatnya, bagaimana Allah memberkati umatnya, bagaimana Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, bagaimana Allah yang memberikan kehidupan yang kekal, bagaimana Allah yang memberikan mujizat. Dan itu semua tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya dalam hal yang pertama di sini adalah apa? Alkitab memberi kepastian tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sebagai orang percaya, saudara tahu bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau baca Alkitab baik-baik, engkau berdoa sungguh-sungguh, maka saya percaya segala macam masalah yang ada, segala macam tantangan, ujian yang ada, engkau sanggup melewatinya. Kenapa? Karena Yesus memberikan kepastian. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Alkitab memberikan kepastian. Berarti Alkitab yang kau pegang itu adalah benar adanya. Katakan amin. Amin. Alkitab yang kau percayai adalah benar adanya. Tidak ada yang dapat menggoyahkan imanmu. Kenapa? Karena Alkitab adalah benar adanya. Alkitab adalah benar adanya. Saya berkata ada 66 buku, 39 buku Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru. Dan Alkitab berkata apa? Semua nubuatan dalam Alkitab itu pasti digenapi. Amin. Maka yang pertama, Alkitab memberikan jaminan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang yang bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Maut tidak dapat menguasainya. Maut tidak dapat menahannya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Katakan amin. Jadi ketika ada masalah, jangan kita goyah, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Kenapa kita jangan ragu? Karena Yesusmu hidup. Katakan amin. Kenapa kita harus bangkit? Karena Yesus yang memberikan kebangkitan. Maka yang kedua, gereja meyakini. Perhatikan. Apa meyakini? Apa yang meyakini? Gereja meyakini tentang kematian. Sampai hari ini seluruh dunia mengakui tentang kematian Tuhan. Katakan amin. Sampai hari ini dunia mengakui tentang kematian Tuhan. Tapi jangan lupa, dunia juga mengakui tentang kebangkitan Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Artinya
melewati maut. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dia yang ada di sorga turun ke dunia, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Anda dan saya. Amen. Untuk saudara dan saya. Dia mati bagimu untuk saudara dan saya. Dan Alkitab memberikan jaminan itu. 2, gereja meyakini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau gereja sudah tidak mengakui tentang kematian Tuhan, maka bisa dipertandatanyakan gereja itu. Kalau gereja juga sudah tidak mengakui tentang kebangkitan Tuhan, maka bisa juga jadi tanda tanya gereja itu. Saudara, saya berkata dalam Alkitab ada 5 peristiwa yang besar. Yang pertama, dia lahir bagi kita, katakan amin. Ketika dia lahir bagi kita, maka dia harus mati bagi kita. Ketika dia mati bagi kita, Alkitab berkata apa? Dia bangkit dari kematian. Peristiwa ketiga. Peristiwa keempat apa? Setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 27, dia siapkan kita tempat untuk kita bisa ke sana. Peristiwa yang kelima, yang kita rindu-rindukan, yang kita nanti-nantikan apa? Kedatangan dia untuk menjemput saudara dan saya. Yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan. Itu 5 peristiwa yang luar biasa. Maka gereja mengakui, kita adakan perjamuan Tuhan, kita adakan perjamuan kudus. Ada yang mengadakan seminggu sekali, nggak apa-apa. Ada yang mengadakan sebulan sekali juga, nggak apa-apa. Ada yang mengadakan setahun sekali juga, nggak apa-apa. Tapi yang jelas Alkitab berkata dalam kitab Korintus, untuk apa? Supaya mereka memperingati tentang kematian Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, jemaat Tuhan mengimani dan mempercayai tentang Yesus adalah Tuhan. Hidup saudara di dunia ini hanya sementara. Saudara yang di rumah perhatikan, saya beritahu kepada saudara, hidupmu hanya sementara. Tujuan hidupmu bukan ekonomimu. Tujuan hidupmu bukan pangkatmu. Tujuan hidupmu bukan depositomu. Tapi tujuan hidup kita adalah surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Maka saudara jemaat harus mengimani Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat perincian yang ada. Ayo, buka. Yang pertama saudara lihat, ada 5 kuasa darah Yesus. 5 the power of Jesus blood. Yang pertama, darah Yesus, perhatikan, iman ini ya baik-baik. Darah Yesus memutuskan rantai dosa. Sama-sama bilang sama Tuhan, 2, 3. Darah Yesus memutuskan rantai dosa. Bagaimana pendeta bicara soal rantai dosa? Rantai dosa itu adalah yang dibuat oleh iblis. Dia buat kita semakin tidak berdaya. Dia buat kita semakin tidak bisa buat apa-apa. Ingat iblis dalam bahasa asli apa? Diabolos. Arti dari diabolos apa? Penuduh, pendakwa, penfitnah. Itulah diabolos. Iblis itu kerjanya hanya menuduh. Iblis itu kerjanya hanya menfitnah, mendakwa. Siapa yang difitnah? Saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Dan itu kerja iblis. Maka yang pertama saudara perhatikan, darah Yesus memutuskan rantai dosa. Anda tidak bisa memutuskan rantai dosa itu. Nggak bisa. Pendeta tidak bisa memutuskan rantai dosa. Nggak bisa. Gereja nggak bisa memutuskan rantai dosa. Nggak bisa. Itu sebabnya dengar baik. Iblis tidak takut berapa lama engkau jadi anak Tuhan. Halo? Iblis tidak takut engkau sebagai seorang pelayan Tuhan. Enggak. Iblis nggak takut saudara sebagai song leader di gereja. Enggak. Iblis nggak takut engkau anak pendeta. Enggak. Tapi iblis takut ketika bicara soal darah Yesus. Katakan amin.
Dia gemetar dan ketakutan. Maka perhatikan, darah Yesus memutuskan rantai dosa. Kita baca itu ayat. Baca dalam kitab saudara. Yang pertama apa? Iblis apa? Iblis apa? Halo? Iblis apa? Memutuskan? Nah, sama-sama 2, 3. Iblis apa? Mari baca dalam kitab Matius 27, 45 sampai 46. Iblis pertama, Yesus memutuskan rantai dosa. Karena iblis selalu buat rantai. Iblis suka buat masuk jurang sama-sama. Iblis suka buat supaya masuk neraka berjemaah. Itu kerjanya iblis. Maka dia tetap terus rangkai rantai dosa itu. Tapi kita lihat yang pertama, darah Yesus apa? Memutuskan rantai dosa. Matius 27, 45, 46. Arif baca. Matius 27 ayat 46 45 sampai 46. 45 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ saudara, dia putuskan rantai dosa. Tadinya kita orang-orang antri dalam neraka itu. Firman Allah berkata, saudara perhatikan, keselamatan itu bukan karena engkau baik, tidak. Keselamatan bukan karena amal solehmu, tidak. Tapi keselamatan itu diberikan secara gratis oleh Yesus di kayu salib. Maka yang pertama, dia putuskan rantai dosa. Tidak ada warisan dosa. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tidak ada warisan dosa. Dia sudah putuskan itu. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika dia menderita, dia terpisah dari dunia, maka disitulah rantai dosa diputuskan. Itu ayat satu lagi. Ayat 57. Coba ayat baca itu ayat. Ayat 57. Pasal yang sama ayat 57. Keras. Demikianlah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang orang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Pasal yang sama ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang orang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Terus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengamaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal situ, duduk di depan kubur itu. Saya berkata tadi yang pertama bahwa dia putuskan rantai dosa. Dia putuskan rantai dosa. Alkitab berkata bahwa karena kasih kemurahan Allah, sehingga kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang daya Tuhan yang ajaib. Kalau tidak salah di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Coba baca. Atau Natal bisa munculkan itu ayat. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Betul ini ayat. Ayo kita baca sama-sama nih ayat. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yang pertama bahwa dia memutuskan rantai dosa. Betul. Sama-sama lihat di screen aja. Lihat di screen di depan, kita baca sama-sama dengan suara jelas. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi yang pertama dia putuskan rantai dosa. Ketika dia putuskan rantai dosa, maka engkau bisa memandang Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia putuskan rantai dosa, maka dia memisahkan hal-hal yang berbau dosa dengan kasih karunia. Maka Roma berkata,
Dengan penuh keberanian kita memanggil dia ya Aba ya Bapa, karena dia yang memberikan kita apa? Kemenangan yang luar biasa. Memutuskan rantai dosa. Tadinya kita antri dalam kegelapan, tapi karena keterang Tuhan yang ajaib, dia pindahkan kita kepada anugerah yang besar. Katakan amin. Orang tuamu tidak bisa menyelamatkanmu. Dengar baik-baik ini. Anak remaja pemuda yang ada di GPD Siloam Family, dengar. Orang tuamu tidak bisa menyelamatkanmu. Gak bisa. Tapi kan papa saya gembala. Gak bisa. Tapi kan papa saya pengkhotbah. Gak bisa. Yang menyelamatkanmu adalah Kristus. Itu sebabnya jangan main-main datang sama Tuhan. Tolong dengar itu. Pasang telinga baik-baik dengar Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Berdoa sungguh-sungguh. Hidup benar jadi anak muda. Karena keselamatan itu tidak ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, saudara. Yang pertama, dia putuskan rantai dosa. Yang kedua, darah Yesus menyucikan dari dosa. Tidak akan pernah ada penyucian kalau masih diikat oleh rantai itu. Katakan amin. Tidak akan ada hidup benar kalau tidak terlepas dari ikatan rantai. Makanya jangan kaget lihat ada anak Tuhan sudah didoakan, maju yang berdosa didoakan, plok tumpang tangan, ditumpang tangan dia tumbang. Hari Minggu tumbang, Senin, Selasa, Rebo malam dia bikin dosa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang ke gereja, minta juga pendeta doakan, tumpang tangan juga plok, dia juga plok jatuh, minta pengampunan. Senin, Selasa, Rabu malam dia bikin dosa. Itu namanya Kristen tomat. Tobat, dia kumat, dia tobat, dia kumat, dia tobat, dia kumat. Maka dikatakan apa? Darah Yesus menyucikan. Menyucikan dalam bahasa asli berkata adalah hagiaso. Apa? Jangan sonya aja. Hagiaso. Apa? Apa? Artinya dimurnikan, disucikan. Ari baca satu dalam Yesaya pasal pertama ayat 18. Kita lihat ini ayat. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, puji Tuhan. Kencang dong, 2, 3, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18. Kalau enggak kita munculin di screen. Boleh munculin di screen. Yesaya 1 ayat 18. Ayo. Sama-sama. 2, halo, perhatikan yang tetap. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi. Sampai di situ stop. Dikatakan sekalipun dosamu merah bagaikan karmisi, betul-betul berdosa. Tolong dengar. Betul-betul pendosa. Berdosa dengan pendosa beda. Kalau berdosa ketika dia berbuat sesuatu kesalahan, dia berdosa. Tapi kalau pendosa, dia terus akan melakukan kesalahan-kesalahan. Itu pendosa. Maka dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Perhatikan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa terjadi penyucian. Hagiaso. Dosamu merah bagaikan karmisi diputihkan seperti salju. Bukan pengakuan dosa. Halo. Tapi yang melakukan itu adalah Kristus di atas Golgota. Dia mati untuk menyelamatkan saudara. Saudara percaya diselamatkan Tuhan? Atau ada yang kurang yakin? Ada yakin diselamatkan? Maria yakin diselamatkan Maria? Yakin diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, enggak bisa. Tapi karena dia yang telah memutuskan rantai dosa. Nah, orang yang tidak bisa diputuskan rantainya, dia nggak bisa buat apa-apa. Coba kalau misalkan ada anak muda mau lari, lantas kita ikat dia punya kaki, bisa lari nggak?
Nggak bisa sampai dia jatuh-jatuh di situ terus, nggak bisa maju-maju. Jadi kenapa, perhatikan. Kenapa banyak anak Tuhan yang selalu bikin dosa dan bertobat, bikin dosa dan minta ampun? Tidak ada pemberesan. Tolong lihat. Tidak ada pemberesan. Tidak dibereskan dosa itu. Tidak mau dibereskan. Tidak mau adakan penyucian. Dia happy dengan dosa. Dia senang dengan dosa itu. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah melihat anugerah Allah. Tolong dengar baik, saudara juga yang ada di rumah. Ketika kita bikin dosa terus bikin dosa dan tidak ada pengampunan, maka engkau tidak akan pernah melihat anugerah Allah. Alkitab berkata apa? Karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah. Katakan amin. Bangsa Israel, ketika mereka berbuat sesuatu pelanggaran di hadapan Tuhan, seorang imam besar, dia akan mengadakan penyucian dengan Tuhan. Melalui apa? Percikan darah yang kudus. Di atas peti grafirat atau peti perjanjian ada dua malaikat Tuhan yang namanya serafim. Serafim ini dengan pedang yang tajam, dia menjaga di peti itu. Perhatikan ke depan. Setiap tahun Alkitab berkata Israel mengadakan pembasuhan dengan Tuhan. Mereka persembahkan apa? Lembu, kambing domba, burung tekukur yang tak bercacat dan tak bernoda. Bangsa Israel setiap tahun adakan penyucian dengan apa? Dengan cara mempersembahkan korban di atas peti grafirat. Setiap tahun mereka adakan itu. Dan seorang imam besar, kakinya diikat dengan giring-giring, dia akan masuk di ruang Maha Kudus. Ketika sampai di ruang Maha Kudus, dia memercikan darah itu. Dan Alkitab berkata apa? Kalau giring-giring kakinya sudah tidak berbunyi, berarti dia sudah mati karena tidak kudus. Maka Israel tarik imam besar itu dari luar. Setiap tahun, tolong dengar, pembasuhan, penyucian setiap tahun. Tidak ada pemberesan. Seperti ini saya kasih tahu saudara. Ini dosa. Hanya ditutupi aja bangsa Israel. Hanya dibalut. Hanya ditutupi supaya tidak ketahuan. Banyak anak Tuhan berbuat seperti itu. Kelihatan rohani, kelihatan melayani Tuhan, kelihatan berkhotbah, tapi hidup dalam dosa itu. Saya sebagai hamba Allah bicara keras hari ini, karena saya mau saudara jemaat GPD Islam Family engkau semakin baik di hadapan Tuhan. Jangan hanya ditutupi dosa itu, bereskan dosa itu. Alkitab berkata karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan Allah itu luar biasa. Anda tahu Paulus atau Saulus, waktu dia akan menganiaya umat-umat Tuhan, Alkitab berkata apa? Ketika dia melihat cahaya Tuhan, ada Shekinah glory, ada sinar kemuliaan Tuhan. Karena Saulus ingin berbuat sesuatu yang buruk, dan ketika dia berjumpa dengan cahaya itu, dia rebah. Berapa hari matanya buta? 3 hari. Kemuliaan Tuhan besar. Katakan amin jemaat Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan itu besar. Jangan ukur kemuliaan Tuhan dengan uang rupiahmu atau dolarmu. Jangan ukur kemuliaan Tuhan dengan rumah mewah dan mobilmu. Tapi kemuliaan Tuhan itu besar. Maka karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah. Engkau rindu kemuliaan Allah? Angkat tangan dan engkau katakan, aku rindu kemuliaan Allah ya Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan kemuliaan Allah, maka itu lebih dari segala-galanya. Jadi bereskan dosa itu. Jangan hanya anteng-anteng baik-baik saja. Ketemu di gereja, shalom, shalom, shalom Elohim, Elohim, shalom.
bikin dosa terus. Tobat, stop kata Alkitab. Kalau Tuhan bisa putuskan rantai dosa, masakan kita nggak bisa tinggalkan dosa? Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Putuskan rantai dosa. Yang ketiga, darah Yesus membuka jalan keselamatan. Haleluya. Jadi ingat, menjadi anak Tuhan yang benar, yang pertama kita lepaskan, biar Tuhan lepaskan rantai dosa itu. Ketika Tuhan lepaskan rantai dosa, maka darah Yesus akan menyucikan kita. Katakan amin. Ketika memutuskan rantai dosa, darah Yesus menyucikan kita. Maka yang ketiga, darah Yesus membuka jalan keselamatan. Dia buka jalan kepada saudara. Alkitab berkata, ketika kita dipulihkan, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Haleluya. Kita bisa melihat kemuliaan Allah yang besar. Tidak ada penyucian, tidak ada buka jalan baru kalau tidak dari awal buka rantai itu. Setuju? Buka rantai dosa, lepaskan itu semua. Maka dikatakan dalam Yohanes 14 berkata, aku akan pergi ke situ. Coba buka itu ayat Yohanes 14. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 1 sampai 5. Ayo kita cepat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 5. Boleh nanti Natal munculkan di screen. Ini pembenaran-pembenaran yang luar biasa. Darah Yesus membuka jalan keselamatan. Ayo, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 5 maksudnya. Janganlah gelisah. Perhatikan di depan. Hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Perhatikan, nanti kapan-kapan ingatin ya. Saya akan bicara tentang rumah Allah. Rumah Allah yang dibuat oleh tangan manusia dan rumah Allah yang dibuat oleh tangan Allah. Dalam bahasa asli adalah naos. Naos, Tuhan buat, Tuhan rangkai hidupmu sebaik mungkin. Kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa siapa? Membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 3, 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 5, sama-sama. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bila mana kami tahu jalan ke situ, maka dikatakan apa yang ketiga? Tuhan buka jalan kepada kita. Saudara mau dapat jalan? Saya ingat waktu saya ada di Tondano. Tondano itu sangat ramai. Ramainya bukan ramai gedung, tapi ramai pepohonan dan banyak sekali sawah, ilalang, banyak sekali. Jadi ketika kita mau jalan nggak ada jalan, bingung, makanya begini-begini. Nah, ketika yang pertama aja dia buka jalan, dia potong itu ranting, itu pohon yang menghalangi, dia potong supaya ada jalan. Ketika ada jalan maka kita bisa berjalan. Amin. Saudara bisa berjalan di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini hanya dengan Tuhan. Amin, yang cuma satu orang. Amin. Saudara bisa berjalan di dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini hanya dengan jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan pernah terantuk oleh batu. Engkau tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Saya ingat bangsa Israel ketika dia mau keluar dari Mesir. Firman Allah berkata apa? Ada 2 yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, yaitu yang pertama, dia berikan tiang awan pada waktu siang hari untuk menaungi bangsa ini. Dan pada waktu malam hari Tuhan berikan tiang api kepada bangsa ini. Dan Alkitab berkata di mana bangsa ini berada, tiang awan dan tiang api tetap ada di situ. Jadi ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, saudara ingat, sekali lagi tolong dengar, orang tua nggak bisa tolong anak.
Anak nggak bisa tolong orang tua, hanya Yesus yang bisa tolong. Dia buka jalan yang baru. Maka ketika dia buka jalan, engkau akan berjalan dalam jalannya Tuhan. Yang keempat, sama-sama baca. 2, 3. Darahnya menyembuhkan segala penyakit. Ini yang keempat. Jadi tidak akan mungkin ada kesembuhan kalau tidak lepaskan rantai dosa dulu. Nggak bisa. Lepas rantai dosa dulu, baru Tuhan arahkan terus. Yang kelima, darah domba Allah menghancurkan kuasa iblis. Coba lihat itu screen. Natal coba buka. Kita lihat yang kelima. Darah domba Allah menghancurkan kuasa iblis. Haleluya. Saudara lihat sama-sama di screen. Ya, muncul ini. Nah, keren banget. Ini waktu saya khotbah di GPDI Tikala. Dan lupa di sebelah kanan itu, kalau saudara lihat itu ada pin PGPI. Jadi orang yang pakai pin ini orang-orang khusus. Ayo kita baca sama-sama nih ayat. Ayat 33, Lukas 23 ayat 33. 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagikan pakaiannya. Itu tentang penyucian. Dia bereskan dosamu. Dia bereskan semua dosamu. Itu di poin 4. Melalui apa? Kematiannya hanya 1 kali di Golgota. Jadi Tuhanmu pernah mati? Ya, dia pernah mati. Tuhanmu kok bisa lahir? Ya, dia bisa lahir. Tapi ingat, dia bangkit dari kematian. Tidak ada sejarah dunia mencatat seorang mati yang bangkit dari kematian. Yesus juga pernah menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air. Beberapa tahun yang lalu Deddy Corbuzier bikin ekstra. Dia bikin kegiatan berjalan di atas air di Ancol. Waktu kita lihat dari jauh, wah keren banget, tepuk tangan. Dia jalan di atas air. Ternyata dari permukaan air itu sudah ditaruh kaca. Dan dia bisa berjalan di atas kaca. Orang tepuk tangan, tapi lupa dia jalan di atas kaca. Itu Petrus sudah lakukan. Dan dikatakan apa? Yesus 1 kali dia mati. Dia bangkit dari kematian. Dikatakan tadi sudah dibaca ayatnya, Maria ada di situ. Dan ketika mereka datang, batu telah terguling. Ketika Thomas ketemu dengan Tuhan, Thomas berkata, "Aku tidak percaya kalau engkau bangkit." Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, merapatlah ke sini. Cucuklah tanganmu di tanganku, peganglah tanganmu di lambungku." Dan ketika Thomas melihat itu, dia percaya tentang Tuhan. Yang kelima, ayo kita lihat yang kelima, yang terakhir. Ada waktu. Yang kelima tadi apa? Nah, yang kelima sebelum ini. Nah, sama-sama kita baca. Darah domba Allah menghancurkan kuasa iblis. Haleluya, kita lihat ini. Darah domba apa? Allah menghancurkan apa? Kuasa iblis. Ayo kita lihat screennya. Nah ini dia. Wahyu pasalnya yang ke Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Ayo kita lihat sama-sama. Perhatikan. Saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Tadi saya berkata iblis dalam bahasa Indonesia adalah diabolos, salah satunya pendakwa. Ayat yang ke-11 sama-sama. Dan mereka sama-sama mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan apa?
darah anak domba Allah. Darah apa? Anak domba Allah. Jadi percaya Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Amin. Saudara percaya? Amin. Saudara mau bangkit? Amin. Ketika saudara sendiri, ada Tuhan bersama dengan engkau, dan Dia akan selalu menyertai saudara. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, nanti kita akan menyanyi satu lagu dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Tuhan. Haleluya.